بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أما بعد. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini, sampai pagi ini masih memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Kita masih bisa merasakan bagaimana dinginnya angin, masih bisa merasakan bagaimana panasnya matahari, panasnya api. Kita masih bisa merasakan sakit ketika Allah menguji kita dengan sakit. Kita masih bisa merasakan rasa lapar ketika kita tidak makan. Kita masih bisa merasakan rasa kenyang ketika kita sudah kebanyakan makan. Itu semua adalah nikmat. Coba bayangkan, ketika semua rasa itu sudah kita tidak miliki, itu apa yang terjadi? Artinya nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang beriring dengan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan uswah, qudwah, suri tauladan bagi kita. Dan tidak bisa kita bayangkan juga kalau kita ini tidak punya panutan, tidak punya tuntunan, tidak punya idola, tidak punya siapa yang mau kita ikuti, tidak ada contoh siapa yang mau kita ikuti, kita juga tidak tahu akan bagaimana kehidupan kita hari ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengirimmu, mengutusmu, kata Allah, untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kembali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-30, yaitu bab asy-syafa'ah. Jadi terkait dengan syafaat. Kalau kita lihat di bab ini, berarti syafaat yang ada kaitan dengan di dunia ini. Kalau syafaat di akhirat, itu sudah tidak ada lagi wewenangnya manusia. Itu yang mampu memberi syafaat kalau sudah di akhirat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara di dunia, kita manusia ini juga bisa memberi syafaat kepada manusia yang lain dalam bentuk pertolongan. Jadi asy-syafa'ah yang dimaksudkan di sini adalah pertolongan. Kemudian nanti akan ada dua asy-syafa'ah. Ada syafa'ah yang sifatnya hasanah dan ada juga asy-syafa'ah yang sifatnya sayyi'ah. Maka di sini muallif Imam Nawawi mengawali penjelasan di bab asy-syafa'ah ini, beliau menyebutkan firman Allah surah An-Nisa ayat 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Artinya barang siapa yang memberikan satu syafaat dengan syafaat yang baik, maka orang yang memberi syafaat tersebut dia juga dapat bagiannya. Dan begitu juga selanjutnya, barang siapa yang memberikan syafaat kepada orang lain dengan syafaat yang tidak baik, maka dia juga akan menanggung beban ataupun dosa dari orang yang melakukannya. Bagaimana kira-kira kita ini
menjadi penolong ataupun memberi syafaat kepada orang lain. Jadi ayat ini juga diturunkan berkaitan dengan ada satu peperangan yang di dalam peperangan tersebut tidak semua sahabat sanggup pergi ikut berperang. Kenapa? Karena ada sebagian sahabat tidak punya materi, tidak cukup bekal untuk berperang. Jadi ada orang lain yang mensupport. Jadi ada sahabat yang lain yang mensupport bekal, yang mensupport materi. Maka orang yang mensupport materi, yang mensupport bekal tersebut supaya sahabat ini bisa pergi berjihad, bisa pergi berperang, maka itu juga dikatakan sebagai syafaat. Yang pemberi syafaat ini juga akan dapat pahala. Makanya digambarkan dengan nasibun minha. Dan dalam kaitan keseharian kita ini, misalnya ada orang ingin melakukan satu kebaikan, kita bantu orang yang ingin melakukan kebaikan tersebut, maka semua yang kebaikan yang dia lakukan, kita juga akan dapat pahalanya. Kalau misalnya Imam Al-Jalalain, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalain, beliau menyebutkan bahwa syafaah hasanah itu adalah syafaah yang sesuai dengan syariat. Jadi apapun bentuk pertolongan yang diberikan kepada seseorang dan itu sesuai dengan syariat, maka itu juga digambarkan dengan syafaah hasanah. Dan begitu juga sebaliknya. Dan termasuk juga dalam kategori ini, ketika ada orang yang apa istilahnya ya, ingin buat sesuatu misalnya, ataupun ingin memperkarakan seseorang. Misalnya begini, ada orang ingin memperkarakan seseorang ke pengadilan, itu masih bisa berlaku syafaah selama tidak dibawa ke pengadilan. Misalnya ada apa permasalahan, diselesaikan secara musyawarah, secara adat, dibantu, itu bisa. Itu maksudnya syafaah juga, pertolongan yang bisa diberikan. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, sudah dicatat, itu tidak bisa lagi. Itu harus diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang digambarkan dengan asy-syafaah. Dan termasuk juga dalam kategori ini, ketika kita mendamaikan orang, kita beri pertolongan kepada orang yang ingin berdamai, itu kita dapat juga pahalanya. Kita dapat juga ganjaran pahala. Kenapa? Karena kita mendukung kepada kebaikan. Misalnya contoh lain, apa program yang dilakukan di Masjid Jami' Lungbata ini, kita dukung misalnya, kita bantu, itu juga termasuk dalam asy-syafaah. Dan semua kebaikan yang dihasilkan dari apa yang diprogramkan tersebut, kita juga dapat bagiannya. Maka itu digambarkan dengan may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Jadi hadirin yang berbahagia, termasuk juga dalam kategori ini, kita mendoakan kebaikan kepada orang lain. Mendoakan kebaikan kepada orang lain yang orang lain tidak tahu. Misalnya kita mendoakan kepada Pak Ilyas satu kebaikan, ya Allah, Engkau berikanlah keberkahan rezeki, usaha yang melimpah, usaha yang berhasil, yang sukses, bahagia di dunia dan akhirat. Kita mendoakan kebaikan kepada seseorang yang dia tidak tahu, dan doa itu ustujiba lahu, diperkenankan. Apa bagian yang kita ini sebagai orang yang berdoa? Ada malaikat yang mendoakan ke kita. Jadi malaikat akan berkata, wa anta mislu dzalik. Kata malaikat, kamu juga akan dapatkan bagian
seperti yang kamu doakan kepada saudara kamu. Ini termasuk juga dalam kategori asy-syafa'ah. Ya. Tetapi ini berlaku di dunia asy-syafa'ah. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, itu nanti domainnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julusaihi faqala. Jadi bersumber dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin, ketika didatangi oleh seseorang yang punya hajat. Nabi didatangi oleh seseorang yang punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan. Aqbala ala julusaihi, kemudian Nabi berpaling dari duduknya ke arah sahabat. Kemudian faqala, kemudian Nabi berkata, isfa'u tu'jaru, maka berilah syafaat kepada sahabat yang datang tadi, maka kamu akan dapat ganjaran, akan dapat pahala. Ini offer, ini tawaran. Ketika ada sahabat yang datang, ataupun ada seseorang yang datang yang menemui Rasul, mengkeluhkan kisahnya ataupun persoalannya, persoalan hidup, menceritakan tentang persoalan hidupnya ataupun ada kebutuhannya, maka Rasulullah mengoffer kepada sahabat. Isfa'u, kata Rasulullah, berilah syafaat kepada laki-laki yang datang ini. Apa makna berilah syafaat? Artinya tolonglah. Artinya tolonglah laki-laki yang datang ini, maka kalian akan dapat pahala. Wa yaqbillah ala lisani nabiyhi ma ahab, maka Allah akan menunaikan, akan memenuhi semua kebutuhan yang disampaikan melalui lisan nabinya, ma ahabba, apa-apa yang dia sukai. Kemudian di riwayat yang lain, apa-apa yang dia sya'a, apa-apa yang dia kehendaki. Artinya apa? Ketika Rasul mengoffer kepada sahabat yang lain, dan itu pasti akan ada solusi, itu pasti akan ada jalan keluar. Misalnya, kita kasih contoh, tiba-tiba ada orang musafir datang dan masuk ke Masjid Jami' Bata ini. Dia datang menjumpai imam cik kita, Syekh Ahmad Rijal. Sementara imam cik kita ini mengoffer, menawarkan ke jamaah yang lain, kira-kira siapa yang sanggup memenuhi kebutuhan jamaah kita ini yang dia mau pulang ke Aceh Timur misalnya. Siapa yang sanggup memberikan pertolongan kepada laki-laki yang datang ini? Ini juga bentuk syafaah. Jadi imam cik dia tidak langsung memberikan atau membantu secara langsung, secara sendiri, tetapi dia mengoffer kepada jamaah yang lain. Begitu juga seperti yang digambarkan di dalam hadis ini, ketika ada yang datang, Rasul mengoffer kepada sahabat. Itu juga bentuk syafaat. Dan sahabat dia pasti akan katakan saya. Tapi saya tidak tahu apakah jamaah ini juga akan mengatakan saya, wahai imam syekh, yang akan mengcover, yang akan membantu kebutuhan si fulan ini, dan saya tanggung dia, dan saya pastikan dia sampai pulang ke Aceh Timur. Tapi saya yakin jamaah-jamaah Masjid Jami' Bata ini orang-orang yang dermawan semua, orang-orang yang punya hati yang baik, orang-orang yang mampu memberikan syafaah di dunia, membantu orang lain. Jadi hadis ini hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, satu lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Jadi hadis yang kedua ini bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap kisah Barirah dan suaminya.
Jadi bagaimana ini kisah Barirah? Jadi kisah Barirah ini awalnya mereka dua-duanya ini budak. Barirah budak, kemudian suaminya juga budak. Kemudian ada sengketa, ada konflik, biasalah konflik rumah tangga. Kemudian mereka juga bercerai. Setelah mereka bercerai, lanjutan daripada hadis ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Nabi berkata kepada Barirah tadi, berkata kepada Barirah, "Law raja'tihi." Ternyata setelah mereka bercerai, Barirah ini dimerdekakan. Ada seseorang yang memerdekakan si Barirah tadi sehingga dia menjadi orang yang merdeka, sementara suami masih belum merdeka. Si istri ini sudah merdeka karena sudah dimerdekakan oleh seseorang, sementara suaminya belum merdeka, tapi sudah konflik rumah tangga, bercerai. Apa tawaran Rasul di sini? Jadi tawaran Rasul, "Lau raja'tihi." Sekiranya engkau rujuk kepada suami kamu. Ini rujuk di sini bisa juga dilakoni oleh suami, bisa juga dilakoni oleh istri. Maksudnya suami mau, tapi kalau istri tidak mau, tidak jadi juga rujuk itu. Dalam kategori ini suami mau rujuk, tetapi istrinya si Barirah ini tidak mau rujuk. Maka Rasul katakan, "Lau raja'tihi." Qalat, si Barirah ini bertanya kepada Rasul untuk memastikan supaya ini dia tidak salah, supaya dia tidak melanggar Nabi. "Ya Rasulullah, ta'muruni," memastikan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku? Apakah ini maksudnya engkau perintah supaya tidak salah?" Qal innama ashfa'u. Apa kata Nabi? "Saya hanya ingin memberi syafaat, tapi saya tidak perintah." Karena sahabat mereka tahu kalau Nabi perintah itu tidak ada istilahnya mereka melanggar atau tidak mau. Makanya si Barirah ini memastikan, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Apakah itu perintah wahai Rasul? Apakah engkau perintah aku untuk rujuk wahai Rasul? Nah, ini pertanyaan. Jadi Barirah ini tidak mau dia juga menjadi orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul. Tapi Nabi menjawab, "Innama ashfa'u." Artinya aku hanya di posisi pemberi syafaat, penolong. Kalau kamu mau, silakan kau rujuk. Tapi kalau kamu tidak mau, ya itu terserah kamu. Ibarat kita menasihati orang lain, posisi kita sebagai ashfa'. Kalau dia mau rujuk kepada kebaikan, kita dapat bahagian pahala. Kalau dia tidak mau, itu terserah dia. Nah, itu makna syafaat. Maka Rasul juga mengatakan demikian, "Innama ashfa'u." Saya hanya memberi syafaat, mengharapkan kamu ya rujuklah. Tapi karena si Barirah ini dia sudah merdeka, qalat, kemudian dia berkata, "La hajata li fihi." Aku sudah tidak butuh kepadanya. Artinya la hajata li fihi. Saya sudah tidak perlu dia lagi. Saya sudah tidak kepengen dia lagi. Artinya tidak jadilah syafaat tadi. Tidak jadi syafaat. Karena si Barirah ini sudah katakan bahwa la hajata li fihi. Aku tidak butuh lagi kepada dia. Rawahul Bukhari. Hadis ini dirawikan oleh Imam Bukhari. Jadi yang ingin kita sampaikan, begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada peran yang kadang-kadang bisa kita mainkan dalam peran bentuk syafaat seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk misalnya kalau ada orang yang dalam pandangan kita kalau dia rujuk akan menjadi lebih baik, ya kita sarankan
kita beri syafaat kepada dia, ya kamu rujuk ke isteri kamu, atau kamu rujuklah ke suami kamu, karena di situ akan dapat kebaikan. Kalau kita memberi syafaat yang seperti itu, kita juga akan dapat bahagian pahala ketika rujuk itu bisa terjadi. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun bentuk kebaikan kita support, kita dukung, maka insyaallah kita akan dapat bagian pahala. Dan begitu juga sebaliknya, ketika ada hal-hal yang tidak baik, kita juga ada di dalamnya, kita mendukung yang tidak baik tersebut, maka kita juga akan dapat bagian daripada dosanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.